Kita perlu belajar yang namanya menemukan pikiran jahat. Ya, kadang-kadang pada saat saya berada di tempat umum misalnya, atau pada saat saya berhadapan dengan orang lain, menghadapi wajah orang. Kadang-kadang kan orang mungkin mukanya itu cemberut gitu ya. Apalagi kita hidup di tempat kerja. Pada umumnya kita pasti memiliki teman yang kadang tidak selalu bahagia kan. Bahkan mungkin kadang di keluarga begitu, bisa jadi anak kita, orang tua kita, pasangan kita, bisa jadi dia membawa masalah di luar itu dengan wajah yang sedikit muram atau masam begitu ya. Nah, tentu kadang-kadang kita ini punya yang namanya pikiran, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan dia begitu karena saya, jangan-jangan dia nggak suka saya, jangan-jangan dia benci saya, jangan-jangan dia kecewa karena saya. Nah, ini yang disebut dengan pikiran jahat. Kadang-kadang orang merasa dirinya dibenci, dirinya tidak disukai. Itu mungkin sudah ada sejak dulu ya, sejak kita kecil. Riwayat bagaimana kita dibesarkan oleh orang tua kita, bagaimana kondisi kita pada saat kita masih kecil. Bisa jadi orang tua waktu itu tidak dalam kondisi yang bahagia. Mungkin sering berantem, mungkin kadang-kadang menghukum kita dengan cara yang keras gitu ya. Walaupun mereka sayang dengan kita, tapi bisa jadi kita merasa begitu ya, atau tidak merasakan rasa sayang itu karena sikap-sikap orang tua yang keras saat itu. Nah, pikiran-pikiran di mana saya tidak disukai bisa jadi sudah ada sejak kecil, dan ini masih terbawa sampai sekarang. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana saya belajar mengamati pikiran, ya, sadar, ya, menjadi sadar akan apa yang sedang saya pikirkan tentang diri saya, ya, karena even mungkin orang itu punya masalah di luar, mungkin orang itu sedang tidak enak dengan hatinya, tapi kadang-kadang kita merasa dia tidak menyukai kita. Ya, yang sebenarnya kalau kita tanya belum tentu jawabannya benar. Belum tentu dia tidak menyukai kita. Artinya ada pikiran di bawah sadar kita, di pikiran kita ini yang mengatakan bahwa aku itu tidak disukai, aku itu dibenci. Nah, ini sering membuat kita kesulitan. Apa yang perlu kita lakukan adalah menyadari bahwa pikiran itu bukan pikiran orang lain, itu pikiran saya sendiri. Bahkan jika benar orang tidak menyukai kita, itu bukan urusan kita. Satu-satunya urusan kita adalah bagaimana menjadi pribadi, menjadi diri, gitu ya, menyukai diri yang satu ini, dan kemudian menggunakannya sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi berguna untuk diri dan orang lain.